Oke Pak, ini masuk ke Odoo, menu purchase, ya. Menu purchase. Nah ini awalnya request for quotation ya, request for quotation, yaitu yang ini tadi nih. Ini kok di siklusnya yang ini nih, request for quotation. Nah, untuk membuat request for quotation, review kita tinggal klik create aja, create ke vendor siapa, ya. Nama vendor. Nah ini adalah partner-partner yang sifatnya vendor nih, muncul otomatis. Jadi yang sifatnya customer dia nggak muncul di sini. Bisa kita lihat di buka ini ya, buka linknya itu di sales and purchase. Nah, kalau dia is vendor di tick berarti dia dianggap sebagai vendor ya. Nah, dia muncul di pilihan vendor ini. Oke. Kemudian vendor reference ini adalah nomor internalnya si vendor, boleh diisi boleh enggak. Jadi RFQ kita ini menurut vendor apa gitu nanti nomornya. Biasanya yang isi nanti vendor. Ini order date, ini otomatis tanggal hari ini by default. Kemudian baru produk-produknya. Ya, produk bisa lebih dari satu nih. Pilih aja produknya. Misalnya ini Apollo Roka, ya. Ini saya tutup dulu di bag ini. Ya, masuk lagi purchase, create review. Ya, produknya pilih aja, boleh ketik, boleh search ya. Ini boleh di klik muncul sekian produk pertama dari daftar produk kita. Kalau mau lengkapnya pakai search more. Kalau mau ketik pun udah tahu misalnya kode atau namanya. Yang saya teringatnya Roka misalnya. Nah ini tinggal pilih aja. Description ini by default dia nama produk dan kode, tapi boleh kita tambah yang bungkus plastik. Nah ini bebas saja. Ini description aja untuk disampaikan ke vendornya gitu, supaya lebih jelas saja deskripsi produknya. Karena quotation ini bisa dilihat sama si Vendor ya. Oke, schedule date ini tanggal kita mengharapkan dia kirim, tanggal required date lah ya, schedule date. Dia harus kirim tanggal sekian. Analytic account ini sementara kita kosongkan dulu. Kita belum bahas analytic account. Quantity, nah ini kita minta berapa pieces. Nah ini satuannya sebelah sini. Satuannya product unit of measure. Nah, jadi sesuai si master product ini, unit of measure-nya apa gitu? Yang kemarin purchase unit of measure yang ini. Jadi otomatis dia muncul di sini sesuai dengan master yang ada di master product. Price unit kita belum tahu, nanti biar vendornya ngisi, kosongin aja. Tax ini kalau ada PPN ya, PPN masukan ya, PPN masukan. Nanti kita setting dulu nih sebenarnya nih, tax 15%. Kalau di kita kan 10%. Gak apa-apa, jadi di bagian accounting kita setting dulu. Udah, produk kedua kita misalnya 2 produk nih. Ada more ini dulu, nah, misalnya inilah ya, 1000 unit juga. Nah, udah, kita 2 produk ya. Kita minta 2 produk dengan quantity 1000. Save. Nah, save. Nah, ini RFQ kita. RFQ untuk disampaikan ke vendor ini. Vendor. Oke. Nah, ini bisa print, ya kan? Berikutnya nih bisa print, bisa send by email. Nah, jadi Odoo ini enaknya udah integrated emailing sistemnya ya. Nah kayak gini. Jadi nggak perlu kita download dulu PDF-nya, kemudian save, kemudian attach ke
Gmail atau ke Outlook gitu, nggak perlu. Ini udah akan terkirim gitu ya email ini ke si vendor ini kalau udah di set emailnya. Nah, ini udah nih sejahtera email ya. Kalau udah di set dia langsung seperti ini. Atau kita tambah lagi ke siapa, misalnya di CC juga ke user yang lain, bagian purchasing yang lain, misalnya. Tambah lagi emailnya di sini. Nah, ini message-nya, ini boleh ketik gitu. Ini boleh diketik You message-nya, don't even have to type. Just put on your name. ya kan? Kasih keterangan lagi misalnya, bla bla bla. Kasih warna-warna juga bisa nih. Nah, gitu ya. Udah, ini jadi attachment ya, apa namanya? Si PDF-nya si RFQ yang tadi jadi attachment di sini. Kalau mau tambah lagi boleh juga tambah attach, ya kan? Nah, ini misalnya si kata-kata yang ada di sini nih udah menjadi standar kita misalnya. Standar perusahaan ini misalnya. Kalau dalam mengirim Yes. template apa mengirim RFQ, ini boleh kita save ini. Ini bisa di save. Ini save as new template. Jadi Kalau di kata-kata Google ini, Address, ya. kata-katanya misalnya kita jadikan standar untuk berikutnya, ini di save sebagai template. Nah, gitu ya. Sehingga nanti, nah ini, sehingga template, Send PO, send RFQ, uh, company order. ya untuk ngirim berikutnya pakai template yang ini. Gitu. Ya. Nah, ini kalau ini standar Odoo, ya. Kalau ini yang template perusahaan kita sendiri masing-masing. Ini bisa di manage juga nih template-nya. Nah, ini jadi template kirim RFQ. Nah, ini isinya seperti ini nanti. Nah, sehingga nanti user yang lain, purchasing lain kalau mau kirim boleh pakai template yang sama, yang standar. Udah, tinggal di send. Nah, pada saat di send kan si Abdi ini kan dapat email ya. Seperti ini emailnya nanti dia, seperti ini. Jadi ada historical di sini. Bahwasanya pada tanggal sekian ini administrator udah mengirim email ke si supplier ini. Ada lognya lah istilahnya, lognya nih. Nah, lognya seperti ini, kelihatan di bawah sini nih, di bagian bawah sini. Bawah sini. Dan ini yang terlihat di si siapa namanya? Si supplier. Inilah apa namanya? Attachment yang akan dilihat oleh si supplier itu seperti ini. Bisa di preview juga di sini ya. Mana deh? Oh, close. Ini ya. Oke, jadi ada historicalnya Pak ini, Pak. Jadi setiap kali ada perubahan data di sini, nanti akan tercatat di sini lognya ya. Lognya. Jadi bisa dilihat siapa-siapa yang melakukan apa pada tanggal berapa gitu. Oke, ini bisa kita kirim ke lebih dari satu vendor kan, RFQ ini. Nggak mesti satu vendor. Misalnya ke Abi udah kirim, terus kita kirim lagi ke vendor lain untuk perbandingan harga. Untuk dua barang yang sama ini. Nah, ini bisa di action duplicate. Ya. Duplicate, nah, kita tinggal pilih vendor yang lain yang dicari. Jadi PO RFQ nomor 2 barangnya sama persis, tapi vendornya beda. Gitu. Vendornya beda. Nah, ini dokumen baru nih, udah bukan yang tadi, udah beda dokumen lagi. Nah, ini sama, kita bisa print, bisa send. Kalau print ya langsung biasa jadi PDF ya. Ini jadi PDF seperti ini. Kalau email ya itu dia tadi otomatis email resend by email ya. Nah, seperti ini muncul lagi. Udah. Sehingga kita punya dua penawaran, dua RFQ untuk dua vendor yang berbeda kan.